Sebagai berikut, nanti bulan Mei kita akan buka pendaftarannya sampai dengan bulan Juni. Ya. Untuk Sulawesi Utara diajukan sekitar 2.544 ya, formasi dan kita terima semuanya, kita sepakati bersama 254 untuk P3K guru ini. Ya. Artinya nanti dalam penetapannya nanti ada 2.544 tenaga guru, ya, P3K guru. Mungkin nanti juga seleksi akan dilakukan pada bulan Agustus, seleksi pertama, kemudian seleksi kedua di bulan Oktober, dan seleksi ketiga di bulan Desember. Setelah seleksi nanti ada pengumuman, begitu pengumuman langsung nanti akan dilakukan pemberkasannya oleh BKN dan penerbitan NIK-nya oleh BKN. Kira-kira seperti itu untuk guru P3K. Sementara untuk guru PNS dan non-PNS pada tahun 2021 ini, rencana yang kita keluarkan untuk tahun 2021 itu ada 56 kementerian lembaga, ada sekitar 61.129 formasi, kemudian kabupaten provinsi ada 10.787 formasi, dan untuk 435 pemerintah kabupaten kota ada 94.990 formasi. Tentunya angka ini kita harus bagikan ke semua pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, ya. Dan kita harus menyeleksi secara ketat usulan-usulan itu karena ada beberapa kriteria yang kita gunakan. Yang pertama adalah kita tidak lagi tenaga-tenaga administrator, ya, administrasi, ya. Seperti lulusan SMK, SMA tidak kita terima kecuali untuk jabatan-jabatan tertentu, misalkan jabatan tadi penjaga sipir, dan ada beberapa yang khusus terkait dengan jabatan teknis, jabatan-jabatan yang administratif. Nah, karena itu usulan-usulan yang masuk ke kita pastikan dipotong, ya, diseleksi dengan menggunakan itu, sehingga usulan-usulan yang masuk itu pasti berkurang dari usulan-usulan yang masuk melalui informasi. Nah, untuk Sulawesi Utara kita menyetujui sekitar 574 CPNS, usulan CPNS untuk 574 formasi. Dan kalau dijumlahkan dengan tadi guru P3K jumlahnya sekitar 3.118 formasi. Dan kalau untuk keseluruhan dari Sulawesi Utara dari sisi kabupaten kotanya, intinya adalah antara 50% sampai dengan 80% kita setujui, ya. Jadi kecuali yang tadi saya katakan, kita harus memangkas usulan-usulan yang terkait dengan tenaga administrasi. Misalkan kalau ada usulan formasi tentang driver atau pengemudi, itu pasti kita coret. Pramusaji itu pasti kita coret. Yang kita lakukan adalah untuk D3 ke atas, gitu, ya. Jadi tenaga-tenaga, ya, teknis yang jabatan fungsionalnya ada dalam yang diatur. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya kecuali untuk jabatan dokter, ya, kita bisa menerima jabatan usia yang untuk CPNS kita tentunya punya batasan usia antara 18 sampai dengan 35 tahun, kecuali untuk tenaga dokter, ya. Kita terima paling tinggi 40 tahun karena mereka yang punya spesialisasi, ya, seperti dokter dan dokter gigi, dokter spesialis, ya. Kemudian dokter pendidik klinis, dokter peneliti, perekayasa, dan yang lainnya untuk strata tinggi 3. Nah, kita sudah mulai dengan Kementerian Kesehatan bekerjasama untuk melihat bagaimana kira-kira kemungkinan penerapan rekrutmen untuk tenaga-tenaga kesehatan yang punya jenjang yang lebih, yang tidak hanya langsung pada awal tetapi pada tingkatan menengah. Bapak sekalian, pada tahun ini juga kita membuka formasi khusus. Formasi khusus ini adalah formasi untuk lulusan terbaik. Jadi untuk cum laude, lulusan cum laude, kita sekitar 10% dari
jumlah formasinya, kemudian juga penyandang disabilitas ya, sekitar 2% dari formasi. Ini karena kita diminta undang-undang seperti itu. Kemudian diaspora, kalau misalkan di Sulawesi Utara ini ingin merekrut ya pegawai-pegawai lulusan luar negeri atau mereka yang ada di luar negeri gitu, bisa digunakan formasi khusus diaspora. Ya. Tentunya juga kita membuka putra-putri Papua dan Papua Barat, kita berikan semacam formasi khusus untuk di pemerintah pusat ya. Mereka juga diberikan kesempatan untuk masuk ke kementerian lembaga tentunya dengan kemudahan-kemudahan yang kita berikan. Untuk pemerintah daerah sekali lagi juga dibuka untuk diaspora, penyandang disabilitas dan putra-putri yang terbaik atau cum laude. Bapak sekalian, sekali lagi bahwa pelaksanaan ini akan dilakukan pada bulan Mei, Juni pendaftarannya. Pada bulan Mei, Juni, kemudian pada bulan Juli akan dilakukan seleksi selama 4 bulan sampai dengan Oktober, karena mungkin banyak sekali pendaftarnya. Tahun lalu kita memperoleh pendaftar sekitar 4 juta orang yang mendaftar untuk CPNS, karena tahun ini juga barangkali akan membludak pesertanya. Karena itu kita lakukan seleksi selama 4 bulan. Di satu pihak karena kapasitas ruang seleksi kita terbatas, di lain pihak juga karena ada pandemi COVID sehingga kita harus melakukan protokol COVID. Tahun lalu seperti itu, kita sebelum melakukan seleksi kita selalu berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan maupun BNPB, termasuk dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dalam kaitan dengan melihat sisi keamanannya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi saya ingin sampaikan informasi bahwa total formasi yang mungkin ditetapkan oleh Pak Menteri nanti adalah sekitar 3.118 formasi untuk Sulawesi Utara. 2.544 diantaranya adalah untuk guru P3K, kemudian 574 diantaranya adalah PNS. Sementara untuk kabupaten kota sekitar 50 sampai dengan 80% usulannya disetujui, kira-kira seperti itu. Semua harus menunggu penetapan Pak Menteri Pan-RB. Mungkin minggu ini akan kita selesaikan dan akan kita kirimkan ke masing-masing pemerintah daerah. Tentunya sekali lagi kami mohon maklum karena angka yang sekitar formasi itu harus kita bagi ke seluruh daerah, dan tentunya pembagiannya pun harus dihitung secara adil, secara merata, secara proporsional, dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita tentukan. Kalau saja ada tadi usulan-usulan memasukkan formasi-formasi seperti tenaga administrasi, ya, pengemudi, pramusaji, cleaning service, itu tidak bisa kita penuhi. Karena itu bisa dilakukan melalui skema outsourcing. Ya. Jadi seperti itu. Yang kita terima, karena sekali lagi ini karena kebijakan Presiden kita untuk mencoba meningkatkan kualitas birokrasi kita. Yang selama ini memang hampir 1,5 juta diantaranya sudah terisi oleh tenaga administrasi, sehingga kita perlu menyetop ya, usulan untuk formasi tenaga administrasi. Kita fokus pada tenaga-tenaga teknis yang nantinya akan mencoba mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.